warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 9 untuk mempresentasikan materi kami tentang perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk menyelesaikan salah satu tugas kami di mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jenia Rachel Pajak dengan NPM 2261201031. Stella Poluan NPM 2261201018. Oktavina Putri Padama NPM 2261201024. Angelica Ceris NPM 2261201006. Larimi Hasan NPM 2261201078. Terakhir, Aril Pratama Asaubi NPM 2261201040. Itulah nama-nama dari kelompok 9. Selanjutnya adapun poin-poin materi yang akan kami paparkan yaitu pengertian pembangunan ekonomi, perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia, faktor penyebab terbatasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi, dan terakhir faktor penyebab bertambahnya perhatian pembangunan ekonomi. Kita masuk materi pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses transformasi sosial dan ekonomi suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi dan produktivitas, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Pembangunan ekonomi melibatkan berbagai faktor, seperti investasi dalam sektor industri dan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, promosi investasi asing, deregulasi dan privatisasi, serta pengembangan teknologi dan inovasi. Selain itu, pembangunan ekonomi juga membutuhkan kebijakan dan strategi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berhasil harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang dan berkelanjutan. 4 sifat penting pembangunan ekonomi. Berikut adalah 4 sifat penting pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sifat penting pembangunan ekonomi karena tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, meningkatkan konsumsi, dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan lingkungan. Distribusi yang adil. Pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan distribusi yang adil, sehingga keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Distribusi yang adil juga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Berkelanjutan. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Kesejahteraan sosial. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan mempertimbangkan kebutuhan generasi masa depan serta memastikan bahwa sumber daya alam dan lingkungan tetap terjaga dan terpelihara. Efisiensi dan produktivitas. Pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan aspek efisiensi dan produktivitas, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini melibatkan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, pengembangan teknologi dan inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, maka dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan negara untuk bersaing di tingkat internasional. Perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia.
perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia telah mengalami beberapa fase dalam beberapa dekade terakhir. Berikut adalah beberapa poin penting terkait perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat pada tahun 1980-an dan 1990-an, terutama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada periode ini, sektor manufaktur dan ekspor non-migas menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi yang terjadi pada akhir 1990-an dan krisis politik di Indonesia pada tahun 1998 berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini mengakibatkan inflasi yang tinggi, penurunan nilai tukar rupiah, dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan reformasi pada awal 2000-an melihat perbaikan kondisi ekonomi di Indonesia. Pemerintahan melakukan berbagai reformasi struktural untuk memperbaiki iklim investasi dan memperkuat sektor real, seperti melalui reformasi perpajakan, deregulasi, dan penyederhanaan prosedur perizinan. Pada awal 2010-an, Indonesia mulai menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil dan signifikan dengan pertumbuhan rata-rata di atas 5% per tahun. Sejumlah faktor yang mempengaruhi termasuk kestabilan politik dan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi asing, dan diversifikasi ekonomi. Meskipun Indonesia telah berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam perekonomiannya, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Misalnya, masih tinggi angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi serta ketergantungan pada ekspor produk bahan mentah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan seperti pengembangan sektor manufaktur dan industri kreatif, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah juga mendorong terjadinya kerjasama regional dan internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terbatasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu prioritas politik yang tidak tepat. Kadang-kadang prioritas politik yang pemerintah dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini dapat terjadi jika pemerintah terlalu fokus pada masalah-masalah politik atau hal-hal yang bersifat populis, seperti program sosial yang sifatnya sementara, sehingga mengabaikan upaya pembangunan ekonomi jangka panjang. Yang kedua yaitu ketidaksabaran. Pembangunan ekonomi memerlukan waktu dan kesabaran serta investasi yang besar dalam jangka panjang. Namun, seringkali para pemimpin politik atau masyarakat cenderung kurang sabar dan menginginkan perubahan ekonomi yang cepat, sehingga kurang memperhatikan upaya pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga, kurangnya dukungan keuangan. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan keuangan yang besar dari pemerintah dan sektor swasta, termasuk untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat sektor real. Namun, kadang-kadang terbatasnya anggaran pemerintah atau kurangnya dukungan finansial dari sektor swasta dapat menghambat upaya pembangunan ekonomi.
Yang keempat itu kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan. Investasi dalam penelitian dan pengembangan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi karena dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru. Namun, seringkali investasi dalam penelitian dan pengembangan kurang mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah atau sektor swasta. Yang kelima, korupsi dan birokrasi yang buruk. Korupsi dan birokrasi yang buruk dapat menghambat investasi dan memperlambat proses pembangunan. Selain itu, korupsi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem ekonomi secara keseluruhan. Faktor-faktor penyebab bertambahnya perhatian pembangunan ekonomi. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan bertambahnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat umumnya memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi menjadi prioritas penting dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, kesadaran akan pentingnya pembangunan ekonomi. Semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya pembangunan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan, maka semakin bertambah perhatian dan dukungan terhadap upaya pembangunan ekonomi. Yang ketiga, dukungan dan investasi asing. Investasi asing dapat memberikan dorongan dan dukungan bagi pembangunan ekonomi. Investasi asing dapat membantu meningkatkan produksi, membangun infrastruktur, dan meninggalkan teknologi, sehingga dapat membantu meningkatkan daya asing dan pertumbuhan ekonomi. Saya akan melanjutkan tentang materi faktor-faktor penyebab bertambahnya perhatian pembangunan ekonomi. Yang keempat, perubahan teknologi. Perubahan teknologi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena dapat membantu meningkatkan efisiensi produk dan meningkatkan kualitas produk. Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, maka semakin bertambah pula perhatian terhadap upaya pembangunan ekonomi. Yang kelima, kebijakan pemerintah pro pembangunan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan ekonomi seperti pengembangan infrastruktur, kebijakan fiskal yang memadai, dan deregulasi dapat memberikan dukungan bagi upaya pembangunan ekonomi. Hal ini dapat memicu investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, globalisasi dapat membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi seperti perdagangan internasional, investasi asing, dan pertukaran teknologi dan pengetahuan. Oleh karena itu, semakin berkembangnya globalisasi, semakin bertambah pula perhatian terhadap upaya pembangunan ekonomi. Dari materi yang ada dapat disimpulkan bahwa meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, namun Indonesia telah mencapai kemajuan dalam pembangunan ekonominya. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, investasi asing, pertumbuhan industri, dan pembangunan infrastruktur. Perlu ada upaya terus-menerus dari pemerintah dan sektor swasta untuk terus memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, itulah pemaparan materi kami dari kelompok 9. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Imelda Frida Unsong, Sarjana Ekonomi Master Manajemen, selaku dosen pengangku mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om.